episode yang ditutup dengan gimana ya? Bisa dibilang happy ending lah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 412. Akhirnya ada waktu juga buat rekaman bahasa singkat. Hampir aja kebablasan aku tadi. Dan ya, episode kali ini bisa dibilang itu yang aku bilang tadi. Satu kali lipatnya bisa gambarin episode 45 ini adalah ya happy ending lah ya. Jadi langsung aja aku mulai bahasa singkat dari Kamar Tergajat episode 45. Dan melanjutkan melanjutkan akhir episode kemarin, yaitu perihal pertarungan antara Fire Gajar sama Majedo lawan si Jangkol Malgam. Ya meskipun bisa dibilang pertarungan cukup bisa dibilang dibelasangi ya lumayan lah ya, apalagi juga di sini Jangkol Malgamnya benar-benar terdesak, tapi ya karena interupsinya dari Kloto ya pada akhirnya Hijirisan tetap ketawa sama mereka. Aduh, tapi di sini yang cukup unik ya di sini. Jadi kayak meskipun Hijirisan sudah dibawa, di sini mereka tetap masih bisa ngelacak keberadaannya Hijirisan yang lagi diculik gitu. Karena apa? Di sini si Sabimaru sih kalau nggak salah dia pakai smartphone Kemi ya nggak salah. Yang di sini ternyata smartphone Kemi bisa digunakan buat untuk ngelacak ini HP-nya si Hijirisan, jadi biar bisa dilacak lewat GPS gitu. Unik juga ya, bisa kayak gitu data Keminya. Dan ya udah, singkat kata akhirnya si Hotaro sama si Kajiki pun langsung berangkat buat menyampaikan Hijirisan. Dan di sisi lain untuk Rine sama yang lainnya itu tetap di sana buat ya katakanlah nyari orang-orang lain yang notabene pernah jadi Malgam juga. Jadi ya biar dicegah sebelum mereka jadi Malgam lagi gitu mungkin maksudnya kali ya. Dan perihal ini aku langsung bahas agak cepat aja ya perihal. Lalu lanjut lagi ke bagian dimana bagian dimana kelanjutan dari proyek humanisasinya Lakesis ya kalau aku bisa sebut lah. Di sini udah mulai masuk tahap akhir, dan di sini sih singkatnya sih pada akhirnya proyek itu benar-benar berhasil. Karena apa? Ingatan manusianya Lakesis benar-benar bisa dibangkitkan sepenuhnya. Jadi Lakesis ingat kayak wujud manusianya itu ingatannya kayak gimana, dia benar-benar ingat semua detailnya. Dan di sini terungkap kalau ternyata ya bisa dibilang model manusianya Lakesis itu kayak gimana ya, orang yang kalau menurut penjabarannya Lakesis sih katanya orang yang bisa dibilang bukan orang yang baik-baik ya bisa dibilang, karena orangnya kayak ya punya sifat kayak serakah, sombong, kejam, arogan segala macam kayak gitu loh kalau menurut penggambarannya Lakesis ya. Jadi kayak bukan orang yang benar-benar baik banget gitu loh. Cuma katanya di sini orangnya itu katanya punya ya bisa dibilang kalau istilahnya Hotaro gacanya sendiri ya, itu ingin jadi penyanyi terkenal kalau nggak salah. Ini nggak ada ya aku jabarinnya benar atau nggak sesuai subtitlenya, tapi kalau aku lihat sih kayak gitu ya. Dan di sini meskipun ya ingatan manusianya bisa dibilang bukan dari orang yang baiknya benar-benar baik ya, Lakesis nggak terlalu mempermasalahkan hal itu sih. Mungkin ya karena ya memang dia tuh pengen tahu kan gimana rasanya jadi manusia. Jadi ya untuk hal ini dia nggak terlalu mempermasalahkan lah ya. Dan ya memang bisa dibilang juga ini bakal agak berat juga bagi Lakesis ya kan, perihal kalau ingatan manusia dia bangkitkan. Dan ini juga dimengerti banget sama Spanner, karena kan Spanner juga pernah mengalami masalah yang kurang lebih serupa kan perihal ingatan. Itu ya pas awal-awal dia itu ingatannya dia diubah sama si Bukioka yang pas biar dia nggak ingat masa lalunya itu ya pas orang tuanya dibunuh sama Gurion. Jadi ya bisa dibilang di sini ya Spanner bisa dibilang paham lah perihal permasalahannya Lakesis kayak gimana gitu. Lalu di sisi lain kalau bahas soal Kloto dulu ya, yang notabene kan memang sekarang dia lagi sedikit berseberangan kubu lah dari Gurion kan, karena memang bisa dibilang kan si Kloto lebih condongnya kan sekarang lebih ke Gairi ya, bukan ke Gurion. Tapi ya ternyata hal ini kayak sepertinya nggak terlalu dipermasalahkan sama Gurion lah ya. Jadi kayak dalam tanda kutip itu Gurion kayak ngasih reaksi yang dalam tanda kutip lembut pada Kloto yang bisa dibilang lagi berseberangan ini. Tapi aku juga nggak tahu sih tujuannya dia itu melakukan hal ini kayak gimana, kan pasti ada maksud tersembunyi nih dari Gurion, aku yakin sih. Dan singkatnya setelah kejadian itu akhirnya dimulai di sini proses untuk mengubah Hijirisan jadi Malgam ya. Yang ternyata kenapa kok di sini Hijirisan itu dianggap sebagai sosok yang benar-benar spesial, karena ini ada hubungannya dengan kejadian dimana pas dia jadi Malgam terakhir kali, dimana kan si Hijirisan ini jadi Malgam itu karena dia biar dibilang dikecewakan oleh kakaknya kan. Jadi kayak perihal impiannya dia itu kayak
dihancurkan sama kakaknya di depan matanya dia, yang pas awal-awal udah pas Arkioto itu loh. Nah, karena apa, rasa kebencian dan juga rasa sakit, kekecewaan yang besar di dalam hatinya si Hijirisan itu yang menyebabkan dia itu di matanya Gary ya dianggap sebagai wujud perwujudan apa namanya, kekuatan Malga itu dianggap spesial bagi dia. Dan di sini juga ya singkatnya akhirnya si Hotaru sama Kajiki berhasil datang sana tepat waktu. Mereka berhasil, sebenarnya sempat berhasilnya misalkan Hijirisan dari Jungle Malgam ya, yang memang lagi nyekap dia. Tapi di sini Hijirisan yang mau ditolong sama Kajiki tiba-tiba malah ini kabur dia. Jadi kaburnya sih lebih ke ini, kaburnya karena dia itu kayak nggak mau ditolong mungkin ya saudara. Jadi kayak dia merasa kalau orang seperti dia, ya maksudnya kan dia kan udah tahu soal masa lalunya dia, terus juga dia tahu kalau ternyata dia itu apa kayak punya apa kayak dan juga dia juga ada anak lagi, adik dari seorang pelaku kriminal. Dia merasa kalau dirinya dia kayak gitu itu nggak pantas buat ditolong sama Kajiki. Tapi ya di sini ya Kajiki mah gimana ya, bisa dibilang kayak nggak terlalu mempermasalahkan hal itu, dan dia memang sudah murni dalam dirinya itu memang pengen menyelamatkan si Hijirisan. Ya gimana, ciri khasnya serial tokusatsu lah ya, kayak persuasi dari sang karakter pada satu karakternya notabene lagi struggle, jadi ya ciri khasnya itu banget lah ya. Dan di sini sih singkatnya perihal apa namanya, satu hal lagi ini yang singkatnya lagi apa namanya. Tapi setelah hal ini si Hijirisan itu kemudian di trigger sama si Gary ya, hingga akhirnya dari dalam dirinya itu muncul ini si baterai Malgam. Nah ini yang bisa dibilang aku agak kaget. Ternyata Hijirisan itu bukan diubah jadi Malgam, tapi justru sosok Malgam dari dirinya itu dibangkitkan secara terpisah. Dan yang bisa dibilang ini cukup mengerikan juga sih kalau ini benar-benar dimaksimalkan. Karena apa? Di sini kan pada akhirnya ya singkatnya Hotaru berhasil mengalahkan si baterai Malgam yang keluar dari tubuhnya Hijirisan kan. Tapi mau dikalahkan seberapa banyak pun, ternyata si baterai Malgamnya ini tetap bisa bangkit lagi loh. Ini agak ngeri sih. Jadi mau gimana? Jadi kan mau dikalahkan sebanyak apapun, baterai Malgam tetap nggak akan bisa mati karena dia bisa hidup lagi. Dan ini katanya sih kalau dari ucapannya Gary ini ada hubungan dengan perasaannya si Hijirisan yang notabene kan memang lagi kalut banget sekarang. Jadi semakin kalut perasaan yang ada di dalam dirinya Hijirisan, jadi semakin dia tenggelam dalam kekecewaan, semakin dia tenggelam dalam kebencian, justru malah memicu baterai Malgamnya bisa bangkit lagi. Dan mungkin baterai Malgamnya bisa jadi lebih kuat ini berapa banyak dia bangkit lagi. Ini kalau dibiarkan memang bahaya sih kalau boleh dibilang. Dan ya bisa dibilang di sini akhirnya singkatnya sih si Kajiki akhirnya tetap berusaha mempersuasi Hijirisan biar dia itu bisa meredakan kebencian di dalam dirinya Hijirisan lah ya. Dan akhirnya di sini berhasil. Jadi bisa dibilang kayak aura kebencian dalam dirinya Hijirisan itu akhirnya keluar gitu, dan itu membuat baterai Malgamnya sempat lemah. Dan sini ya udah akhirnya kemudian si baterai Malgam dan juga si Jungle Malgam ini dikalahkan sama duonya Hotaru sama Rainbow Gajah sama si Gajah Brother Steam Hopper. Ini muncul lagi di sini. Bahkan yang unik di sini, si Gajah Brother Steam Hopper ini bisa berubah jadi Cross UFO X juga. Jadi dia bisa berubah jadi Super Gajah Cross UFO X secara terpisah. Dan ya akhirnya tetap sama lah ya, yaitu UFO X yang Mikar sama X Gajah Libur tetap bisa dipakai secara terpisah. Jadi aku pas lihat di preview kemarin ini, aku kira sih Hotarunya langsung berubah, karena ya ini versi Gajah Brothernya yang berubah, bukan si Hotaru mah tetap dalam wujud Rainbow Gajah. Jadi ya bisa dibilang ya singkatnya di sini si Hijirisan berhasil diselamatkan, terus juga Jungle Malgam juga berhasil dikalahkan. Bahkan di sini langsung si Minato Sensei muncul dan mungkin bisa dibilang kayak ini nggak tahu ya, ini yang dilakukan sama Minato Sensei ini mengubah ingatannya atau malah menghapus. Makanya dia kayak menggunakan ilmu alkemis yang kayak biasanya itu loh. Tapi ya nggak tahu sih efeknya kali ini si orangnya si Jungle Malgam ini ingatannya diubah atau benar-benar dihapus. Kan memang ada teori kan kalau ingatan dari orang yang notabene ingatan dari seorang kan bisa dihapus sepenuhnya kan menggunakan ilmu alkemis. Ya meskipun di sini ada resikonya kan kalau
impiannya mirip-mirip sama Hotaru lah ya. Jadi Hotaru dianggap adalah orang yang tepat untuk mewujudkan hal itu, karena memang kan Hotaru bisa dibilang sifatnya mirip-mirip lah ya dengan juniornya si Minato Sensei yang mati dulu itu. Dan ya singkatnya sih akhirnya di sini semuanya berakhir happy ending lah ya. Perihal Kajiki sama Hijiri-san juga mungkin hubungannya mereka jadi lebih dekat, apalagi jika ditambah dengan nuansa yang bener-bener pas banget gitu, gimana tiba-tiba ada kayak UFO X lewat gitu. Nah, itu kayaknya dari Hotaru yang lepas sih, UFO X yang lewat depannya mereka, terus tiba-tiba ada apa tembakan kembang api yang bentuknya yang membentuk wujud para Kemi, yang memang itu kan dilakukan sama Hotaru dan teman-temannya pakai Kemi Riser kan. Jadi ya udah akhirnya di happy ending. Lakeshi juga kan juga di sini juga dari sini juga Lakeshi juga apa namanya juga ada sedikit happy endingnya lah ya, karena makin kesini dia sudah makin jadi bisa kayak manusia. Selain ingatannya dia bisa bangkit, di sini juga apa namanya indera pengecapnya dia, mungkin panca inderanya dia juga berfungsi seperti manusia normal lah ya. Dan kan di sini juga digambarkan kalau si Lakeshi pas dia lagi makan kan dia akhirnya bisa merasakan makanan yang dia makan kan. Dan itu menjadi bukti kalau memang proses humanisasinya dia itu udah berhasil. Cuma di sini tiba-tiba kayak Lakeshi kayak merasakan kayak semacam intimidasi tidak langsung dari si Gurion, yang kayak menganggap yang gimana Gurion itu menganggap kalau Lakeshi itu udah berani macam-macam sama si Gurion yang notabene penciptanya dia. Waduh, ini Lakeshi mau diapain lagi nih sama Gurion nih. Cuma kan saya kan di sini pas Lakeshi ngerasain hal itu dia nggak bilang apa-apa pada Bukioka. Jadi ya feelingku dia masih disembunyiin karena satu alasan mungkin ya. Tapi ya aku kayak punya feeling gak enak siapa jangan bakal diapa-apain nih. Maksudnya diapa-apain dalam hal kayak mau dicelakain atau gimana nih saja Lakeshi sama Gurion nih. Nah cuma kan juga kalau dia dari saga awal-awal Gajar kan Gurion kayak punya kendali penuh atas homunculus yang dia buat kan, ya termasuk si Grotto, Atropos, bahkan Lakeshi. Jadi aduh, ini feelingku aku takutnya bakal dicelakai si Lakeshi sama si Gurion. Aduh bahaya ini jujur aja. Dan oh ya nih ini ya juga penutupan episode yang bisa dengan cukup membagongkan jika menurutku pribadi, yaitu soal ini. Karena akhirnya info soal ingatan manusia yang diubah, ingatan manusia jika hubungan hal ini perihal alkemis dan amalgam segala macam kan akhirnya diungkap ke publik secara paksa kan. Dan sepertinya ini adalah bagian dari rencana si Gary ya. Setelah sebelumnya dia kayak menyerap semua aura kebencian yang lepas dari para amalgam yang sudah dikalahkan. Dan sebenarnya dia kali ini coba untuk membocorkan semua rahasia soal ilmu alkemis ke publik. Dan coba tebak siapa pihak yang media yang digunakan sama Gary buat membocorkan ini. Di luar dugaan ada VTuber dong di sini. Aku bener-bener gak nyangka, aku juga bilang ini bener-bener VTuber atau gimana ini, karena ada kayak sosok VTuber yang tampil di layar gede buat kayak menjabarkan perihal semua informasi soal Kamen Rider, soal amalgam, soal alkemis segala macam. Nah pas aku coba browsing ya ini VTuber siapa ini namanya. Kalau di sini kan namanya Kusao Frida kan di episode ini, tapi pas aku cek nggak ada nama VTuber itu. Dan coba aku gali lagi, ternyata ini namanya itu Sakura Bahagu kalau nggak salah ya. Ini kalau aku lihat sih, aku sempat lihat channelnya ya, dia itu kayaknya VTuber baru sih. Jadi aku masih belum agak asing juga sih. Ya mungkin yang lebih tahu mungkin bisa komen lah ya di kolom komentar aku. Tapi memang benar-benar gimana ya. Ya meskipun sekarang ya jujur aja aku memang ngikuti dunia VTuber, tapi nggak sedalam itu gitu loh. Ya gimana ya, memang aku pribadi kan juga kalau VTuber yang aku bener-bener ikuti banget cuma 3 loh masalahnya. Ya ini yang aku sempat aku dulu ada ya, aku sebut aja ya 3 VTuber yang notabene aku ikuti banget, bahkan 3 ini adalah Oshiku gitu loh. Cuma 3 ini doang yang aku ikuti, makanya aku gak bener-bener dalam banget. 3 itu adalah ini Mikia Bedford, lalu ada Carissa Charlotte, sama yang ketiga Obelia Larasati. Jadi cuma mereka bertiga yang aku ikuti banget. Apalagi mereka bertiga juga kan VTuber Indo gitu loh. Jadi kalau VTuber yang benar-benar dalam banget, bahkan sampai VTuber luar aku nggak ngikuti. Jadi ya kalau misalnya ada yang benar-benar paham soal ini bisa komen lah ya. Ya hitung itu bagi informasi juga kan. Ya memang cukup diluar-dugaan juga sih, karena ternyata Kamen Rider Gacha ini juga tahu bisa ternyata menghadirkan satu VTuber benar-benar jadi cameo di
di proyeknya mereka. Sebelumnya sih ada sih sebenarnya, mereka pernah libatkan salah VTuber si siapa, aku lupa namanya. Itu ada si Fubuki kan, VTubernya Hololive. Itu tuh masih yang aku tahu. Dan ini mungkin kali kedua kalinya mereka melibatkan VTuber dalam proyeknya mereka. Jadi ya, kalau menurutku sih kayak ini berarti dunia VTuber juga sudah mulai dilirik nih sama Toei buat katakanlah buat dijadikan bagian dari proyeknya mereka tipis-tipis lah ya. Sebelumnya ada VTuber jadi seiyu, sekarang VTuber benar-benar jadi cameo di serialnya langsung secara wujudnya. Jadi ya menarik juga sih kalau kayak gini. Ya bagiku sebagai yang notabene ikut dunia VTuber ya cukup menarik sih di sini. Ya meskipun aku ini cuma 3 tadi sih, cuma Mipi, Kawiki sama Laras. Lanjut lagi ke ini, singkatnya langsung lanjut ke preview aja, preview episode berikutnya, di mana ya nggak ada banyak yang perlu dibahas sih, karena ya sepertinya sih cuma perihal Akademi Alchemist yang akhirnya mulai keberadaannya mulai bocor ke publik, dan juga ini ada lagi bagian di mana ingatan semua orang ya, yang mungkin orang-orang ini pernah diubah ingatannya sama Minoru Sensei atau siapapun itu dari pihak Persatuan Alchemist, di sini perlahan mulai bangkit lagi. Bahkan itu termasuk orang-orang yang pernah jadi Malgam, karena di sini di previewnya ada orang yang kalau nggak salah dulu itu jadi Malgam apa sih aku lupa, jadi Gorilla Malgam kalau nggak salah. Iya, kalau salah orang yang dulu pernah jadi Gorilla Malgam waktu episodenya Wrestler G kalau nggak salah, yang pas ada ya pas munculnya Gachar and Wrestler. Nah itu orangnya muncul lagi di sini, bahkan muncul dan berubah lagi jadi Gorilla Malgam. Jadi aku penasaran nih bakal kayak gimana, karena kan ini juga Kamen Rider Gachar sudah mulai masuk saga akhir ini. Kalau hitunganku bener ya, berarti 4 episode lagi tamat dong di Kamen Rider Gachar, dan memang udah masuk fase-fase akhir ya, pasti intens ceritanya. Jadi ya mungkin tunggu aja kayak gimana ceritanya, bakal berarti kayak gimana, karena itu udah masuk saga akhir gitu loh. Mungkin gitu aja kan untuk bahasan Kamen Rider Gachar ini. Aku juga bingung mau bahas apa lagi. Ini meskipun skrip yang aku bantu panjang, tapi aku buat sesingkat mungkin lah biar gak terlalu pusing. Jadi ya udahlah, sekian dulu untuk episode kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini, subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan videoku di channel ini. Dan seperti biasa, kalau ada yang kurang yang dari penjelasanku atau mungkin ada yang salah dari penjelasanku dan mau dikoreksi, tulis saja di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasanis Kota 2. Dan satu kata lagi, lagasinya bening di sini,